seorang pengguna atau sebagai seorang kurir atau sebagai seorang bandar yang mengedarkan narkotika tersebut. Nah, pada saat itu dia ditangkap bersama dengan sepeda motornya. Maka sepeda motornya di dalam putusan atau di dalam informasi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan selama ini, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Semoga saja diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, di dalam dada kita, sehingga kita bisa di akhir hayat kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selawat baridun salam juga tidak bosan-bosannya dan tidak luput kita kirimkan atau kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh syafaat atas izin Allah dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Sobat-sobat, pada ketemu lagi kita di dalam channel kesayangan Anda, channel Gusri PD27, yang mana channel atau kanal YouTube yang mencoba menginspirasi, mengedukasi masyarakat tentang hal-hal atau tentang sesuatu yang mungkin awam bagi masyarakat yang tidak belajar tentang ilmu hukum. Nah, dengan channel ini mari kita mencoba atau kita akan share untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di dalam pengetahuan ilmu hukum. Menjawab beberapa pertanyaan tentang hak-hak atau tentang keadaan-keadaan yang ada di dalam hukum pidana. Nah, kali ini kita akan membahas atau saya akan menjabarkan atau menjelaskan secara umum, secara ringkas, secara garis besar tentang apa yang terjadi terhadap barang bukti di dalam suatu putusan pengadilan. Karena kenapa hal ini menjadi topik pembahasan pada video kali ini? Karena ada beberapa pertanyaan yang menyangkut barang bukti yang terkait dalam suatu tindak pidana yang terjadi di suatu pengadilan atau dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Nah, yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Pertama, pertanyaan itu datang dari warga atau ketua RT di kompleks saya tinggal, di mana tetangganya yang pada saat itu pernah anaknya mengalami atau terjerat kasus narkotika dan pada saat tertangkap itu menggunakan sepeda motor, dan sepeda motor ini masih dalam keadaan kredit atau masih dalam masa cicilan pada suatu leasing. Nah, pertanyaan yang timbul ketika itu adalah kenapa motor anak tetangganya ketua RT ini disita dan dirampas untuk negara. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tentunya harus kita membaca apa yang ada di dalam pertimbangan putusan hukum pengadilan yang bersangkutan. Nah, beberapa waktu yang lalu juga muncul pertanyaan yang sama di dalam komentar video YouTube yang sudah saya share kepada sobat-sobat sekalian. Nah, apa yang muncul pertanyaan pada video yang lalu itu tentang kalau saya tidak salah itu pembatalan surat dakwaan ya. Nah, ada salah satu subscriber itu bertanya ketika keluarganya atau mungkin tetangganya juga, kalau saya tidak salah baca di dalam komentar itu, mengalami suatu peristiwa tindak pidana yang yang menjadi korban, kalau saya tidak salah itu dia menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Nah, kali ini pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh tetangganya tersebut membuat motor yang menjadi barang bukti dalam persidangan itu disita untuk sementara waktu dalam proses pengadilan. Nah, pertanyaan dari subscriber ini adalah apakah
sepeda motor itu dikembalikan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini adalah korban yang notabene-nya adalah tetangganya sendiri, dan kalau memang dikembalikan, bagaimana prosedur mekanisme pengambilan sepeda motor itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dan pertanyaan dari yang pertama, karena sebenarnya kalau kita lihat dari dua kasus atau dua pertanyaan ini terjadi dua keadaan yang sangat berbeda. Yang pertama, di mana anak tetangganya ketua RT ini melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apakah dia sebagai seorang pengguna atau sebagai seorang kurir atau sebagai seorang bandar yang mengedarkan narkotika tersebut. Nah, pada saat itu dia ditangkap bersama dengan sepeda motornya. Maka sepeda motornya di dalam putusan atau di dalam informasi yang diberikan kepada saya, itu motornya dirampas untuk negara. Nah, saya sampaikan di dalam channel ini atau di dalam akun YouTube ini bahwa berkaitan barang bukti yang digunakan untuk suatu tindak pidana, maka biasanya yang terjadi itu adalah barang bukti tersebut disita atau dirampas untuk negara, yang selanjutnya apakah barang sitaan itu dimusnahkan atau bagaimana itu tergantung kepada putusan hakim atau putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, artinya adalah ketika kita ingin mengetahui secara detail atau secara jelas apa pertimbangan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka kita harus membaca putusan tersebut secara lengkap. Nah, tetapi secara gambaran umum artinya adalah ketika barang bukti itu terkait dengan tindak pidana, maka barang bukti itu bisa saja dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan posisinya sebagai korban pencurian kendaraan bermotor atau pencurian sepeda motor yang terjadi, saya lupa di kota mana subscriber ini tinggal atau berdomisili, tetapi secara umum gambaran jawabannya sama sebenarnya, bahwa apabila terkait dengan suatu tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini pencurian sepeda motor atau pencurian kendaraan bermotor, maksudnya adalah kita kembali lihat kepada putusan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh pengadilan berkaitan dengan proses peradilan dari pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Nah, dari putusan ini kita akan bisa melihat, namun dapat saya sampaikan, ini kebiasaan atau yang pernah saya baca, bukan berarti dalam setiap putusan itu akan berlaku hal yang sama, tetapi berdasarkan apa yang pernah saya baca, pengalaman saya sebagai seorang advokat, bahwa ketika terjadi suatu tindak pidana dan posisi kita sebagai korban, maka yang biasanya terjadi itu adalah putusan pengadilan itu menyatakan barang bukti dikembalikan kepada korban. Nah, bagaimana mekanisme untuk pengembalian barang bukti yang dipakai di dalam suatu proses tindak pidana tersebut? Silahkan nanti sobat-sobat yang merasa memiliki kejadian yang sama dengan apa yang saya jelaskan ini, untuk mendatangi pihak kejaksaan yang menangani penuntutan perkara tersebut. Nah, misalnya di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, ya tinggal sobat-sobat sekalian datang kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan menghubungi jaksa penuntut umum yang bersangkutan untuk mempertanyakan bagaimana status barang bukti yang sobat-sobat miliki ketika sobat-sobat duduk atau dalam posisi menjadi korban tindak pidana. Nah, atau langkah lainnya silahkan dicek dulu putusannya untuk melihat lebih lengkap, datangi pengadilan yang bersangkutan, pertanyakan, silahkan saja bertanya ke bagian informasi, misalnya bagaimana status perkara nomor sekian
tentang tindak pidana pencurian sepeda motor. Nah, apakah sudah putus, sudah ingkrah atau belum? Nah, kalau sudah ingkrah, tinggal sobat-sobat tanya bagaimana putusannya, mohon diinformasikan karena posisi saya sebagai korban. Nah, kalau seandainya nanti diarahkan oleh pihak pengadilan kepada jaksa penuntut umum, silakan sobat-sobat menghubungi jaksa penuntut umum dalam peradilan perkara tindak pidana yang bersangkutan. Demikian pembahasan singkat dalam hal atau dalam kaitan barang bukti di dalam suatu proses tindak pidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Silahkan sobat-sobat kalian untuk mencari referensi-referensi yang lain untuk membandingkan apa yang saya sampaikan ini, karena apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan apa yang saya pahami saja. Oke, mudah-mudahan kembali saya sampaikan, dan terkait dengan komentar-komentar di akun YouTube saya bukan seorang jaksa, tetapi saya adalah seorang advokat atau seorang lawyer di dalam bahasa sehari-hari masyarakat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.